Blondinet dengan Santinet. Dari siapa dulu? Beberapa pendapat. Pak Rahmat. Maksudnya gimana? Di Blondi seperti apa, kemudian di Santinet seperti apa? Kalau Blondi ini kan mulai apa itu warna mulai ekor semakin ke depan semakin gelap. Jadi nantinya di akhir di kepala ini gelap. Nggak terbang ini Pak, nggak terbang. Nggak terbang, jangan sampai terbang. Ya 30 juta. Yang 30 juta. Nah, kemudian untuk kelas Santinet sendiri Pak, baik di COF maupun MOV. Nantinya kalau di kelas Santinet, COF maupun MOV, nanti kita bedakan dua kelas. Yang satu pakai moonspot, yang satu pakai lacing. Jadi namanya Santinet Les dan Ya, Santinet Santinet moonspot. Iya. Iya. Kalau menurut Pak ini, Pak Dikut sendiri, Ini moonspot. Ya, pertanyaannya seperti apa? tadi pertama di Blondinet seperti apa, kemudian di Santinet seperti apa? Ya. Kalau saya di Santinet itu punya ciri khas marking. Ya. Punya dasar marking artian punya pola warna dasar ciri khas. Itu Santinet punya marking lah. Bisa bilang dada marking harus putih. Marking body harus putih. Bodi, kepala, Harus putih. terus Kaki? bulu, Otomatis. bulu terbang. Bulu Ya, kaki. bulu terbang putih itu yang standar seharusnya. Coba pegang, terbang apa enggak? Coba pegang. Ya, terbang kan? Nah, ini standarnya ini. Ini harus 10 putih. Bulu primer. Bulu primer. Bulu primer. Bulu sayap terbang harus 10. Itu ya standar. Ini kan bulu primer. Nah, Nah, dilihat. di sini bulu Oh, ada Batas. ada hitamnya tuh. Batas Nah, dibuka. enggak ini. Ya. Oh ya, 10. Oh, pas Nah, 10 itu dilihat dari Ya. ini Yang menghadap keluar. menghadap masuk, ini menghadap keluar. Ini harus 10. 1 2 3 4 5 ya kan 10 kan? Pas. Gimana kalau Ini turun, standar. kalau jatuh ini larnya? Seumpama, Copot lar. 11 yang samping 9. Nah, Berkurang nilainya. Oh, Berkurang. otomatis ini yang 10 kan standarnya. Apabila di sini ada Yang copot. hitam, Ada yang copot gimana? Yang jatuh lar. lah itu pengurangan nilai juga karena yang dinilaikan keindahan. karena molting. Nah, keindahan kan yang dinilai kan. Otomatis nilai tidak full kan. Nah, dengan itu apabila kebanyakan aku lihat ini ada banyak yang full belum mengerti. Ini bulu primer ini 10. Ini baru ada standarnya harus putih dan tidak boleh ada sela warna lain. Apabila ada sela warna lain itu termasuk fall. Kesalahan. Meskipun Voltnya bukan dis ya. Volt. bukan dis fall. Fall bukan berarti merpati ini tidak bisa juara, belum tentu. Karena kalau dia Nggak apa-apa, nggak udah nggak apa. Langsung. nah, terus apabila ada sela warna lain itu dianggap fall. Fall itu bukan berarti merpati ini kalah. Juri tidak bisa menentukan merpati ini kalah. Yang menentukan merpati kalah itu nilai total hasil akhir. Mungkin dia hanya kalah di sayap, tapi dia mungkin bisa menang di paruh atau kepala atau spot, kan kita tidak tahu, tergantung kolom yang dinilai ini merpati kan gitu, seperti itu. Jadi yang membedakan fall dan tidaknya itu tergantung hasil nilai akhir yang menang kalahnya itu. Nah, Kemudian- ini untuk kategori jenis Santinet itu markingnya seperti itu. Kemudian tadi ekor plong tadi itu apakah kita buka kelas khusus atau untuk ini Mas? Nah, itu tergantung panitia. Ya. Apabila panitia kelihatannya di situ ada banyak penggemar, nah, baik yang spot atau lessing, panitia membuka kelas itu tidak masalah, tinggal formatnya kita corek kolom marking ekor, kita corek. Otomatis kan kita pakai lessing kan. Nah, kita corek gitu aja, diganti lessing. Kita buatkan format baru, format yang Santinet lessing, tidak masalah itu. Kan hanya tinggal tergantung pesertanya banyak atau tidak gitu aja. Kalau memang sudah berkembang banyak, silakan kita buat kesepakatan dengan tim juri, kita buat kolom baru, tidak masalah. Ini untuk kelas
santinet. Terus perbedaan lagi untuk kelas blondinet. Coba ambilkan yang blondinet. Kalau itu yang kemarin loh. Biasanya dia biasa. Yang dari 1-2 sama punya daerah. Nah, kalau kelas blondinet ini yang diambil di kolom itu hanya warna, keindahan warna. Diulang tadi yang ininya Mas, yang markingnya untuk blondinet. Untuk blondinet, blondinet tidak punya marking, bukan marking, tidak punya marking. Jadi ini hanya bentuk bukan bentuk pola warna. Ini hanya dasar warna, keindahan warna, bukan marking. Dan marking bodinya pun juga tidak punya ciri khas. Kalau santinet kan punya ciri khas, semua santinet entah itu moh entah itu cop kan dasarnya kan putih. Kalau ini kan dasarnya kan tidak putih. Tapi kan ada juga blondinet yang hitam semua, tinggal bintik-bintik. Nah itu makanya itu bukan marking, masuk warna. Warna apa aja seperti blondinet itu warnanya bermacam-macam. Ada yang red, ada yang blue, ada yang brunette, ya kan? Ada yang yellow, ada yang hitam, kan gitu kan? Nah, Lanjut jadi Pak Rama. Lanjut Pak Rama. jadi masuknya itu di warna, bukan di bukan di marking. Jadi blondinet tidak punya marking, Ya. seperti itu. Dan ekor pun ini masuk lacing, bukan spot, khusus untuk blondinet. Kalau blondinet ada yang spot, nah itu fall. Oh ya. Seperti itu, spot. Ya, spot itu maksudnya fall. Iya. Seperti itu. Param- Sudah jelas? Ya. Paham? Pak Rahmat ditambahkan barangkali? Saya menambahkan untuk batin. Ada saya ketemui beberapa kasus. Sebentar ini. Mau saya buka ekornya. Yang namanya moonspot yang seperti ini. Ini moonspot. Artinya bulat kayak bulan. Kalau dulu pada awalnya moonspot of Sultan. Pada awalnya. Lihat ekornya. Ada beberapa kasus mungkin yang belum dipahami teman-teman, ada moonspotnya ini double, moonspot double, ini malah fall. Yang diminta moonspot Spotnya itu tetap hanya satu. Kadang-kadang saking senengnya punya moonspot yang double gini, ini malah seneng Dikembangkan. yang punya. Ini malah tidak bagus. Yang bagus yang seperti ini. Dan ini harus bersih, ujungnya sini nggak begitu kabur, warnanya jelas. Ada ujungnya, ada ujung warna. Ya, kadang-kadang agak burem-burem gitu ya. Ya. Kalau putihnya ini keterusan ini fall. Fall. Terus putih begini fall juga. Beda kalau di Nah, ini enggak. Ini memang di semua bulu- seperti ini. Di bulu terakhir memang beda. Yang penting tidak putih polos. Kalau putih polos fall. Kalau gini masih masuk. Masuk. Ya, masih Iya, masuk. masih masuk. Ini malah masuk. Terus untuk yang bluet sering ditemui warna bluenya masih di daerah sayap sini, ini masih bercak-bercak hitam-hitam. Yang dimau warna bluenya harus benar-benar bersih. Kemarin di kontes saya temui beberapa banyak yang flag. Splash semacam kayak gitu. Kalau seandainya Ya, tapi kadang dipengaruhi usia. Beberapa kali molting akhirnya usia semakin bertambah semakin bersih. Ya. Ini juga kalau di kontes sering saya lihat ini dianggap pol yang mata ini udah melebar di luar mata. Itu tandanya Pak, udah tua. ya kalau keripik. Udah tua Itu otomatis tidak berpengaruh. Yang penting tidak fall, hanya mempengaruhi nilai Nah. nilai di mata, bukan fall, bukan. yang penting matanya tidak terlihat sakit. Ya. Tidak mata kelopak matanya tidak pecah. Ya, tidak terlalu besar juga. Dan terkadang dia Iya, wajar. tidak melihat, kelihatan normal tapi matanya silent. Ya. Yang samping Warnanya beda. Beda. Beda Samping dengan warna. samping warnanya beda. Itu juga fall. Dan kadang juga ini lupa. Kuku Warna kuku yang tidak boleh bervariasi. Ya, Kalau nggak putih bervariasi. putih, kalau hitam hitam. itu biasanya berkesinambungan dengan warna paruh. Dengan warna, ya. Misalnya kayak ini warna paruhnya Nah. putih. Putih. Nah.
kuku, kaki harus putih semua. Kalau dia hitam gimana? Hitam satu. Hitam satu. Hitam semua nggak masalah. Nggak masalah, yang penting nggak selain. Tapi Artinya- tergantung ini kok, tergantung paruh. kok. Tergantung paruh. Misalnya paruhnya putih, kukunya hitam gimana? Nggak mungkin. Kemenang kecil. Nggak gitu. mungkin Kemenang kecil. karena ini hubungannya dengan genetika. Iya. Genetika. Mungkin kalau ada warna hitam mungkin 1 atau 2. Pengecualian. Kalau semuanya, Pengecualian. kalau Ya. semuanya Kemungkinan kecil. nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin karena ini berkesinambungan dengan Tapi kalau genetika. ada yang hitam dan ada putih berarti fold juga. Ya, Iya. Masuk fold kan? masuk fold. Ya, mungkin ke Pak Jojo gimana ini nanti untuk kita buka kelas khusus atau tergantung dari panitianya mengenai Santinetless dengan Jadi gini ya, saya bicara umum saja ya, Ya. bahwa merpati yang ada ini semua kan hasil ciptaan, ya kreasi dari para breeder-breeder yang sudah memiliki pengetahuan genetik dan macam-macam. Jadi di luar negeri itu setiap 10 tahun dievaluasi, keluar jenis-jenis baru. Ya. Tentunya kita ingin mengakomodir para breeder di Indonesia ini. Tentunya kita akan melihat sejauh mana jenis-jenis merpati yang ada. Seperti kasus ini, bisa aja kita bikin 2 kelas. Seperti juga dulu kita selalu menyatukan antara American Modena dan English Modena. Nah, sekarang kita pisahkan itu karena ini beda klasifikasinya gitu. Jadi semakin hari tentunya kita juga akan memiliki semakin banyak jenis-jenis. Jadi bagi teman-teman yang sudah terlanjur memiliki, nggak usah dibuang, nggak usah kita akan lombakan. Ada kita, kelasnya tersendiri, kita akan dibuatkan akomodir gitu. Jadi nggak usah kecewa. Ini jalan terus karena ini akan menjadi strain baru gitu, strain baru. Nah ini tentunya banyak sekali yang berkembang jenis-jenis. Kita di dunia ini sekitar hampir 390-an. Nah, di Indonesia ini baru masuk sekitar 90 berapa gitu. Jadi belum, masih di bawah 100. Jadi masih sangat banyak varian-varian merpati yang ingin kita kembangkan. Jadi teman-teman jangan kecewa. Yang penting kita dapat informasi, ini loh Pak ada jenis baru. Ya, sekarang seperti mauve. Di luar negeri sudah ada mauve putih polos. Kapucin sudah ada putih polos. Nah, itu kan kalau sudah banyak kita bisa buatkan kelas baru. Berarti akan keluar dari pakem yang sudah ada. Gitu. Tapi tentunya dalam hari ini kan kita akan membuat standar nasional gitu. Dan itu akan berkembang terus. Memang kadang-kadang kita ini perlu shock terapi juga buat para breeder gitu supaya mereka melek gitu. Kalau nggak ada shock terapi mereka terlena, nggak ngerti. Nah ini supaya teman-teman juga mempelajari. Insya Allah tahun ini akan keluar buku standar merpati di Indonesia. Kita akan sekarang kita sedang mencari dana untuk mencetaknya. Gitu. Ya. Kemudian ini kan kemarin saya ke Pak Rahmat barangkali. Kemarin kan ada yang Santinetless menang gabungan antara Santinet ini. Kira-kira penjelasannya seperti apa? Kenapa baru saat ini kita potong gitu? Apakah karena ini rekor muri atau kita tingkatkan grade Yuri? Kita mencoba sekarang kan kita sudah membuat standarisasi walaupun yang belum diedarkan. Kita mencoba bahwa kita harus pakai pakem yang benar. Karena kemarin kita pakem mengikuti breeder gitu kan. Nah sekarang kita mencoba mengarahkan breeder. Begini loh seharusnya. Jadi jangan diacak-acak semua. Jadi kalau emang sudah terlanjur itu ya kita kembangkan seperti itu, pakemnya kan kita buat seperti itu. Terus juga kita ingin meningkatkan kualitas karena banyak sekali pemula-pemula ini yang dengan keterbatasan dananya menyilang-nyilangkan tanpa punya tujuan yang jelas. Jadi dia cuma karena punya satu disilangkan dengan yang lain akhirnya hancur. Sementara kalau di luar emang terprogram ingin mendapatkan apa. Nah ini kita ingin juga memberikan pelajaran pada teman-teman supaya kalau dalam menyilangkan merpati-merpati itu juga harus hati-hati. Ada tambahan mungkin Pak Rahmat? Sudah Pak. Oh ya. Ini ada tambahan sedikit. Ini termasuk marking terkadang, tapi kita harus menyempurnakan dalam arti bulu sekunder. Ini harus putih. Harus putih ini. Karena ini juga marking kan. Makanya terkadang juri memberi nilai kenapa marking ini terlihat bagus tapi nilainya tidak full. Karena masih ada kekurangan.
nilai di marking body ini tidak full putih, harusnya putih. Ini kan banyak warna. Bahkan ada yang Volga, seharusnya putih, di sini ada warnanya red. Ini red. Sama hitam, ini hitam. Nah itu yang bagus. Ini putih. Itu mismarking namanya. Ya, nah, Iya, harus putih. Hanya itu tambahan saya. Terima kasih ya. di paha.